ya, anak-anak muda, apakah akan muda terus? Tidak. Ya, antum juga lihat di belakang ada orang-orang tua kita sudah tua. Coba tanya, dulunya muda seperti antum, kuat, rambutnya hitam semua, giginya kuat. Sekarang rambutnya ada yang putih, meninggalkan dunia hitam. Ya tidak. Kemudian gigi pun mulai ada yang rontok satu. Terus nggak kuat lagi kita jalan. Tidak seperti dulu waktu muda. Dan umur kita sangat terbatas. Umur kita pendek. Kemudian kalau kita lihat ilmu itu banyak dan ilmu itu sangat luas. Ilmu itu banyak dan sangat luas. Nah, ketika kita tahu umur kita sedikit, pendek, terbatas, ilmu banyak, maka kita harus pintar untuk kita tidak menyesal dalam hidup di dunia ini, supaya kita nanti meninggal juga kita punya harapan besar, tidak menyesal sekali lagi. Maka hidup kita ini harus disibukkan dengan ilmu yang manfaat, aktivitas yang manfaat, kegiatan yang berfaedah. Pertanyaannya, dari ilmu yang banyak itu, apa yang paling manfaat buat kita? Yang paling berfaedah buat kita? Yang kita kalau beraktivitas untuk ilmu tersebut, kita nggak merasa rugi, nggak merasa buang waktu. Bahkan Allah turunkan rahmatnya, Allah kasih keberkahan, Allah janjikan di akhirat derajat yang tinggi. Ilmu apakah itu? Ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, itu. Jadi menyibukkan hidup diri dengan Al-Quran dan ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran, ini sebuah keniscayaan, sebuah hal yang hendaknya kita perhatikan. Pikiran kita curahkan, waktu kita berikan, tenaga kita berikan untuk Al-Quran. Kita sibukkan diri dengan apa? Al-Quran. Qira'atan wa dirasatan wa hifdhan wa tadabburan wa amalan tatbiqan. Kita baca, ya, kemudian kita tadabburi, kita pelajari, kemudian kita amalkan manfaat hidup kita. Nah, saya akan bacakan, ikhwan yang Allah muliakan, perkataan dari Al-Imam Suyuti dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya. Beliau berkata, inna ayya ilmin innama yanalu syarafahu min ihda thalathati umur. Ilmu apapun kemuliaannya bisa diperoleh dengan 3 perkara. Sekali lagi, ilmu apapun kemuliaannya bisa diperoleh dengan salah satu dari 3 hal. Ya. Inna ayya ilmin innama yanal syarafahu min ihda thalathati umur. Jadi melihat ilmu itu mulia atau tidak dilihat dari 3 hal ini, dan salah satunya yang pertama min jihati mawdu'ihi, dari materinya.
dari bahasannya, ya. Yang kedua, min jihati gharadihi, dari gharad, dari tujuannya. Yang ketiga, min jihati al-hajati ilaihi, dari kebutuhannya. Pertama dari sisi apa? Isi materi. Yang kedua dari sisi apa? Tujuan. Yang ketiga dari sisi kebutuhan. Ya, isinya gimana? Kemudian yang kedua ini tujuannya apa? Yang ketiga kebutuhannya kita bagaimana? Nah, jadi kemuliaan ilmu itu digapai dengan salah satu dari tiga itu. Ya. Amma min jihati al-mawdu', kemudian beliau berkata, adapun dari sisi maudhu', dari sisi materi, isi bahasan, fa inna mawdu'ahu kalamullah ta'ala, ya, maudhu'nya adalah kalamullah ta'ala, maudhu'nya firman Allah ta'ala, alladhi huwa yanbu'u kullu hikmatin wa ma'dini kulli fadilah fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hakamun ma bainakum la yakhlaqu ala kathrati rad wa la tanqadi ajaibuhu. Jadi maudhu'nya tentang kalamullah ta'ala, firman Allah ta'ala. Jadi semua hikmah muncul darinya. Jadi kalamullah itu muncul semua hikmah dari kalamullah. Ya. Dan semua keutamaan muncul darinya. Di dalam Al-Qur'an ada berita tentang orang-orang sebelum kalian. Ada khabar apa yang datang setelah kalian sebagai pemutus hukum di antara kalian. Kemudian juga tidak usang ketika banyak dibaca dan tidak berhenti keajaiban-keajaibannya, tidak habis-habis. Keajaiban-keajaibannya tidak habis. Ini jadi isi Quran itu. Ya. Jadi siapapun di antara kita kalau ingin mendapatkan kemuliaan, ya, mendapatkan ilmu yang banyak, hikmah yang banyak, hikmah yang tinggi, itu jangan jauh-jauh baca apa? Al-Qur'anul Karim. Ini dari sisi maudhu'. Kemudian dari sisi gharad, dari sisi tujuan. Tujuan belajar Quran adalah apa? Al-i'tisam bil urwatil wusqa. Berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat, dengan tali Allah yang kokoh. Wal wusul ila sa'adatil haqiqiyah allati la tafna. Dan untuk sampai kepada kebahagiaan yang hakiki, yang tidak fana. Ya, kita belajar Al-Quran itu, ini tujuannya. Tujuannya apa tadi? Berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat, yang kokoh. Kemudian supaya kita bisa menggapai kebahagiaan yang hakiki, yang tidak apa? Fana. Kebahagiaan hakiki itu ujungnya di mana? Di surga. Kita semua mengharap Allah masukkan kita ke surga setelah kematian kita. Di surga itu semua hal, dari semua kenikmatan ada. Semuanya ada. Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untuk hamba-hambanya yang soleh kenikmatan surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak terbersit dalam hati manusia siapapun. Tidak pernah. Jadi kalau dibayangkan sama antum nih, dibayangkan sama kita kenikmatan yang ada di surga,
jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang kita bayangkan. Sehebat bayangan kita, jauh lebih hebat aslinya. Ya, kalau kita di dunia ini bayangkan sesuatu yang indah, ketika ketemu nggak indah, biasa aja. Ya tidak. Itu dunia. Kalau akhirat, masya Allah. Kalau dunia ini orang gambarkan, oh masya Allah, ada tempat yang masya Allah istimewa, indah. Nyampe ke sana, ya biasa aja ini. Ya kan? Makanan, ya ada buah masya Allah di sana, makanan enak, gitu ya. Pas ke sana, biasa aja. Ya tidak. Tapi kenikmatan surga itu Rasul bilang, sebagaimana dalam hadis qudsi, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Enggak pernah dilihat mata, enggak pernah terdengar telinga, tidak terbersit sama sekali di hati manusia. Itu nikmat surga. Nah, kita belajar Quran itu tujuannya ke situ. Berpegang teguh dengan tali Allah yang kokoh supaya bisa sampai kepada kebahagiaan yang hakiki, yang tidak akan fana. Sebelum mendapatkan kebahagiaan di akhirat, orang yang belajar Quran, Allah kasih kebahagiaan di dunia. Masya Allah. Iya, pasti itu. Sebelum orang itu sampai ke surga, di akhirat, orang yang belajar Quran dan bahagia duluan di dunia. Senang rasanya, nyaman hatinya, nikmat hidupnya. Walaupun hidupnya seadanya, walaupun hidupnya tidak seperti orang yang punya ini, punya itu, tapi dia punya Quran, itu nikmat hidupnya. Makanya kita menggeluti Al-Quran, kita sibuk dengan Quran, ya. Pikiran kita curahkan untuk Quran, waktu kita luangkan dan kita berikan untuk Quran, tenaga kita untuk Quran, aktivitas kita untuk Quran, dan kita pun berusaha untuk berinfak untuk yang ada kaitannya dengan Quran. Itu kembalinya kepada kita sendiri. Kebahagiaan di dunia dan di mana? Di akhirat. Ya, oleh karena itu kita habiskan umur kita sebaik-baik waktu yang kita berikan. Umur yang kita berikan adalah umur dan waktu yang diisi dengan apa? Aktivitas yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Nah, ini dari sisi tujuannya. Adapun dari sisi kebutuhan, ini kata Al-Imam Suyuti, ya. Fa inna kulla kamalin diniyin aw dunyawiyin ajilin aw ajilin muftaqirun ila al-ulumi syar'iyyati wal ma'arif ad-diniyah wa hiya mutawaqqifatun 'ala al-'ilmi bi kitabillahi ta'ala. Ya, adapun dari sisi kebutuhan, syiddatil hajah, kebutuhan yang mendesak, maka sesungguhnya segala kesempurnaan agama dan dunia, cepat atau lambat, itu semuanya butuh kepada ilmu syar'i. Di semua kesempurnaan apa? Agama dan duniawi, ya, dan yang baik itu cepat atau lambat, itu butuh kepada ilmu syar'i, ya, dan pengetahuan agama. Ilmu syar'i dan pengetahuan agama itu, ya, berada di atas pemahaman dan ilmu tentang kitab Allah Ta'ala, ya. Karena itu sebuah kemestian kita belajar Al-Quran, ya. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, pada Ramadan ini adalah awal kita belajar insyaallah tentang tafsir Qisar Mufassal, ya, tafsir Qisar Mufassal, dan mudah-mudahan Anda siapkan waktu ke depannya, ya, berkala terus kita rutin menyelesaikan
tafsir qisar mufassal. Ya, apakah sebulan sekali atau 2 pekan sekali atau sepekan sekali kalau mau ya. Tafsir qisar mufassal. Ya. Nah, kita akan bahas dulu apa itu yang dimaksud dengan al-mufassal. Al-mufassal. Ya. Al-mufassal. Nah, sebelum masuk ke al-mufassal ini, ikhwan, kita harus tahu pembagian Al-Quran. Ini pelajaran pertama. Taksim suwaril Quran. Pembagian surat-surat dalam Al-Quran. Siapa yang bisa menjawab? Al-Quran memiliki berapa surat? Saya nggak teriak ya, karena tenaganya untuk apa? Teriaknya ini di ujung-ujung harapan agak berat. Ya. Supaya bisa ada jarak, maksudnya bisa kuat tahan lama. Ya. Baterainya udah ngip-ngip baterainya. Baik. Surat Al-Quran jumlahnya berapa? 114 surat. Ini penting. Ini walaupun pelan, ini ilmu, Ikhwan ya. Ya. Jumlahnya 114 surat. Nah, 114 surat ini dibagi menjadi 4 bagian. Ya. Nggak ada papan tulis, nggak apa-apa. Ya, antum catat aja ya. Ya. Jadi 114 surat ini dibagi berapa bagian? 4 bagian. Yang pertama disebut dengan as-sab'u. As-sab'u tiwal. As-sab'u at-tiwal. Yang kedua al-mi'in. Mi'in, bukan mi'ing. Kalau mi'ing bodor. Ini mi'in. Al-mi'in. Ya. Kemudian yang ketiga al-masani. Al-masani. Kemudian yang keempat al-mufassal. Yang keempat al-mufassal. Masih banyak waktunya, tenang akhi. Masih ya 5 ya. Masih jam 5. Kita buka jam berapa? 6:11, lewat 10. Ya, nanti Anda kasih space buat siap-siap buka. Ya, ngantri ngambil makanan kan? Atau siap-siap. Nah. Jadi gini, ikhwan. Quran terbagi menjadi 4 bagian dari sisi suratnya. Siapa yang bisa ngulang? Yang nggak bisa ngulang, nggak boleh pulang. Ya. Yang pertama as-sab'ut tiwal. 7 surat yang panjang. Ya. Yang kedua al-mi'in. Nanti saya jelaskan. Yang ketiga al-mathani. Al-mathani. Yang keempat al-mufassal. Al-mufassal. Baik. Ini diambil dari sebuah hadis. Ya, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian oleh At-Tayalisi, kemudian At-Tabrani fil Kabir, ya. Dan hadis ini dikeluarkan juga oleh Al-Munziri di At-Targhib wa Tarhib dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam Sahih At-Targhib nomor 1457. Nah, kemudian dilihat dari jalan-jalannya, setelah Syekh Albani melihat jalan-jalan hadis ini, beliau mensahihkannya. Dan beliau sahihkan di silsilah al-hadis as-sahihah di nomor 1480. Jadi hadisnya sahih. Ya, antum bisa cek
di silsilah al-ahadits as-sahihah nomor berapa? 1480. Ya, di sini ada silsilah sahihah. Ya, nanti suatu saat bikin maktabah. Maktabah ya, supaya orang betah, ulabul ilm baca ya. Digiatkan untuk baca kitab, bukan baca HP. Ya. Sekarang jarang orang duduk di maktabah ya. Ya, sekarang orang sukanya jalan-jalan. Jalan-jalan main HP. Nah, jadi digiatkan lagi belajar ilmu ya. Nah, hadisnya tadi apa? Sahih. Disahihkan oleh siapa? Syekh Albani rahimahullah. Hadisnya dari Wasilah Ibn al-Asqa' al-Laysi. Dari Wasilah Ibn al-Asqa' al-Laysi radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu makanat Taurah as-sab'u." Aku diberi ganti dari kedudukan Taurat dengan surat-surat yang panjang, 7 surat yang panjang. Sekali lagi, aku diberi ganti ya dengan 7 surat yang panjang daripada Taurat. Wa atitu makana Zabur al-mi'in. Aku diberi ganti sebagai ganti dari kedudukan surat kitab Az-Zabur, dengan surat-surat mi'in. Dengan surat-surat apa? Al-mi'in. Wa atitu makana al-Injil al-masani. Dan aku pun diberi ganti sebagai ganti kedudukan dari kitab Al-Injil dengan Al-Masani. Wa fuddiltu bil mufassal. Dan aku dilebihkan dari semuanya dengan surat-surat mufassal. Ini hadisnya. Jadi Al-Quran terbagi berapa, ikhwan? 4. Satu apa? As-sab'u tiwal, 7 surat yang panjang. 7 surat yang panjang itu apa saja? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf. 6. 7-nya jadi 1, Al-Anfal sama At-Taubah. Nah, itu. Tulis ya. Jadi as-sab'u tiwal itu berarti 7 surat yang panjang. Yang pertama apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf. Yang ketujuh Al-Anfal sama At-Taubah. Anda kasih waktu 1 menit untuk ngapalin. Saya tunjuk, kalau nggak bisa berdiri. Ya. 7 surat yang panjang. Ini bagian yang pertama. Ya, 7 surat yang panjang. Jadi siapa yang bisa ngulang? Antum. Silakan. Nomor 1 apa? 7 surat yang panjang. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am. Kurang 1. Al-A'raf. Betul. Barakallahu fiik. Itu 7 surat yang panjang. Ya. Sekarang yang kedua adalah Al-Mi'in. Jadi 7 surat yang panjang itu, ikhwan, itu pengganti dari apa? Taurat. Pengganti dari apa? Taurat. Sekarang surat-surat namanya surat-surat Al-Mi'in. Dia belajar pelan-pelan, dikit-dikit pelan-pelan. Yang penting antum selesai mau buka dapat ilmu. Ya, dapat ilmu, bukanya bahagia juga. Baik, Al-Mi'in. Baik, sebelum kita sebutkan apa saja surat-surat Al-Mi'in itu, kita tanya, apa itu Al-Mi'in? Ya, Mi'in itu dari kata mi'ah. Mi'ah cepek, ya. Mi'atun. Ya. Kan kalau cepek mi'ah. Urid mi'ah alif rupiah, saya mau 100.000 rupiah. Nah, natakalam bil arabiyyah. Berarti insyaallah sanakum bid daurah sah. Daurah yaumal as-sabt wal ahad. Nah, daurah al-lughah al-arabiyyah. Nah, mi'in itu ya, lihat kata ulama,
adalah as-suwar allati yakunu adadu ayatiha mi'atu ayatin fa aktsar. Jadi mi'in itu adalah surat-surat yang jumlah ayat-ayatnya 100 ke atas. 100 ayat ke atas. 100 ayat lebih. Sekali lagi, al-mi'in adalah apa ikhwan? Surat-surat yang jumlah ayatnya itu berapa? 100 ayat ke atas. Itu namanya mi'in. Dari kata mi'ah. Dari apa ke apa? Lihat, min Yunus ila as-sajadah. Min Yunus ila nihayatis sajadah. Dari surat Yunus sampai akhir surat as-sajadah. Nah, perhatikan mi'in ini, mi'in surat-surat yang jumlah ayatnya itu 100 ke atas, ini dari sisi ghalibnya, dari sisi aglabiyah, dari sisi kebanyakan. Sekali lagi dari sisi apa? Kebanyakan. Karena ada kaidah an-nadhir la hukma lahu. Ya. Jadi dari sisi kebanyakan, antum kalau lihat dari Yunus sampai as-sajadah jumlahnya 100 ke atas. Walaupun ada nanti kita jumpai beberapa surat yang di bawah 100. Seperti surat Ar-Ra'd, seperti surat Ibrahim, ya, itu di bawah 100. Tapi kebanyakan surat dari Yunus ke mana? Ke as-sajadah, ya, itu 100 ke atas. Penentuannya kita kembalikan ke ulama. Kemudian al-mathani, sekarang yang ketiga, al-mathani. Al-mathani. Apa itu al-mathani? Ya. Al-mathani adalah surat-surat yang jumlah ayatnya 100 ke bawah. Surat-surat yang jumlah ayatnya itu 100 ayat ke bawah. Ini namanya al-mathani. Al-mathani ini dari mana ke mana? Dari surat Al-Ahzab sampai akhir surat Al-Hujurat. Dari surat Al-Ahzab sampai akhir surat Al-Hujurat. Nah, seperti yang saya katakan, ikhwan, ini dari sisi aglabiyah. Antum kalau lihat surat Al-Mi'in ini, Al-Mathani dari mana? Al-Ahzab sampai Al-Hujurat, itu rata-rata di bawah 100, kecuali satu. Surat apa? As-Saffat. As-Saffat itu sampai 182 ayat. Banyak, tapi pendek-pendek. Ya. As-Saffat ayatnya banyak, tapi pendek-pendek. Dimasukkan ke Al-Mathani. Ya. Jadi ini yang ketiga. Sekarang yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat ini adalah Al-Mufassal. Al-Mufassal. Al-Mufassal, ya, adalah surat-surat pendek. Setelah surat-surat Mathani. Setelah surat-surat apa? Mathani. Kenapa disebut atau dikatakan atau dinamai dengan Al-Mufassal? Kenapa disebut Al-Mufassal? Mufassal itu dari kata Al-Fasl. Al-Fasl. Fasl itu dalam arti kita bahasa Indonesianya adalah apa? Bagian-bagian, pembatas, ya. Ada batasan-batasan. Ya. Nah, makanya ada kelas, bahasa Arabnya apa kelas? Al-Faslu. Karena membatasi satu ruangan dengan ruangan yang lain. Ya. Kelompok tertentu dengan kelompok yang lain disebut Al-Fasl. Kelas-kelas. Ya. Nah, disebut dengan Al-Mufassal, itu ulama bilang
likathratil fusul allati baina suwar bil basmalati wa qisari suwarihi wa hiya min qaf ila nas. Ya, disebut dengan al-mufassal karena banyaknya batasan, karena banyaknya fusul antara surat-surat yang ada yang dibatasi dengan basmalah, ya, dan surat-suratnya pendek, ya, surat-suratnya pendek karena pendeknya surat-surat dibandingkan dengan surat-surat sebelum, ya. Ya, kalau antum baca As-Sab'ut Tiwal itu sudah 9 juz sendiri, ya tidak? Kalau mufassal keseluruhannya 5 juz, ya kan? Banyak suratnya, banyak fasalnya, dan suratnya sangat banyak al-mufassal ini, tapi terkumpul dalam sekitar 5 juz saja. Ini namanya al-mufassal. Tadi apa? Kenapa disebut mufassal? Karena banyaknya fusul, banyaknya batasan-batasan surat tersebut dibatasi dengan apa? Basmalah, dan karena pendek-pendek surat tersebut. Ya, baik. Dari mana sampai mana surat mufassal ini? Dari Qaf sampai An-Nas. Lihat, dari Qaf sampai An-Nas, ya. Baik. Ada penamaan lain dari surat Al-Mufassal, yakni surat-surat Al-Muhkam. Surat-surat Al-Muhkam. Jadi mufassal juga itu bisa disebut dengan surat-surat Al-Muhkam. Ya. Ini Masya Allah, Anda lihat antum banyak nulis, Masya Allah, barakallahu fikum ikhwan. Ya. Jadi supaya nggak lupa, diingat-ingat, ya. Nanti pas ketemu lagi saya tanya. Ya, kalau bisa hafal, kalau nggak bisa antum baca nggak apa-apa. Saya jawab baca, nggak masalah. Ya, yang penting kita bergelut dengan apa? Ilmu. Baik nulisnya di HP boleh, nulisnya di mana lagi? Di buku boleh, nulisnya di otak boleh juga. Ya, kalau otak hafalannya kuat. Ya, nah, yang penting kita duduk belajar, ya, terus belajar sampai kita meninggal sudah. Gak usah pusing-pusing hidup di dunia. Al-muhim talabul ilmi sudah. Ya tidak? Sahih. Terus belajar. Imam Ahmad itu, ikhwan, dia itu semangat menuntut ilmu, bawa pena, bawa tinta. Ditanya sama muridnya, sampai kapan kau bawa itu? Dia bilang, al-mahbaratu ilal maqbarah. Mihbarah ini sampai saya masuk kuburan. Gitu. Semangat menuntut ilmu. Dan orang yang menuntut ilmu, belajar semangat, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Jadi di surat ini, surat Al-Mujadilah 11, kita sering baca tuh. Allah angkat derajat orang yang beriman, orang yang berilmu di atas mereka beberapa derajat. Antum melihat tafsir Ibnu Abbas, itu derajatnya sangat tinggi antara langit dan bumi. Orang yang menuntut ilmu, orang yang berilmu, terus belajar. Ya, gimana kalau misalkan kita nggak nulis, nggak apa-apa, yang penting hadir di pengajian. Ya, lama-lama insya Allah mau nulis. Yang penting apa? Ngaji. Ya. Baik. Disebut muhkam. Jadi nama lain dari mufassal itu apa, ikhwan? Al-muhkam. Kita belajar dikit-dikit pelan-pelan. Ya. Enak belajar ilmu daripada bicara ngalor ngidur, nggak jelas kesana kemari, ya enggak? Ada masukan. Baik. Dikatakan juga dengan muhkam. Kenapa disebut muhkam? Kata ulama, likillatil mansukh minhu, karena sedikitnya yang dimansukh. Sedikitnya yang
mansukh, jadi betul-betul sudah muhkam. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, dia berkata, innal ladzi tad'unahu al-mufassal huwal muhkam. Sesungguhnya yang kalian bilang, yang kalian katakan mufassal adalah muhkam. Jadi muhkam itu sama dengan apa? Mufassal. Ya. Nah, kita lihat nih perkataan Hasan Basri. Hasan Basri berkata, sebagaimana disebutkan di Syu'abul Iman oleh Al-Baihaqi rahimahullah, inna allaha awda'a ulumal kutubi as-sabiqati fil Qur'an. Ini kata Hasan Basri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan ilmu-ilmu yang ada di kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu di Al-Qur'an. Jadi semua ilmu dari semua kitab itu diletakkan di dalam Al-Qur'an. Masya Allah. Senang gak kita punya kitab suci Al-Qur'an? Senang, ikhwan. Ya. Summa awda'a ulumal Qur'ani fil mufassal. Kemudian Allah meletakkan ilmu-ilmu Quran itu ada pada mufassal. Ada pada mufassal. Summa awda'a ulumal mufassal fil Fatihah. Kemudian Allah meletakkan ilmu-ilmu mufassal ada di surat Al-Fatihah. Faman alima tafsiraha kana kaman alima tafsira jami'il kutubil munazzalah. Barang siapa yang mengetahui tafsirnya, tafsir Al-Fatihah, maka seperti dia mengetahui tafsir dari semua kitab yang Allah turunkan. Masya Allah. Makanya nanti kita ketemu lagi, kita bahas tafsir surat Al-Fatihah dulu sebelum tafsir Al-Mufassal. Singkat aja, sekali pertemuan, Anda usahakan sekali pertemuan kita bahas ya. Al-Fatihah ini tafsirnya sangat luas sekali, sangat banyak sekali ya. Baik. Kemudian tentang surat-surat mufassal, memang ada ikhtilaf di antara ulama, ikhwan ya, tentang awal dari surat Al-Mufassal. Ada yang mengatakan surat Qaf, ada yang mengatakan surat Al-Hujurat, ada yang mengatakan surat Ad-Duha. Tapi yang lebih mendekati kebenaran adalah Qaf, dari surat Qaf sampai An-Nas. Ya, jadi Al-Mufassal itu dari mana ke mana? Qaf sampai An-Nas. Itu namanya surat-surat mufassal. Baik. Sekarang pembagian mufassal ini penting. Pembagian mufassal ini bahasan baru. Ya. Bahasan baru. Mufassal terbagi tiga. Mufassal terbagi tiga. Yang pertama, tiwalul mufassal. Yang pertama, tiwalul mufassal. Yang kedua, awsatul mufassal. Awsatu al-mufassal. Yang ketiga, kisaru al-mufassal. Siapa yang bisa ngulang? Yang pertama, tiwalul mufassal. Yang kedua, awsatul mufassal. Yang ketiga, kisarul mufassal. Ingat ya, surat-surat mufassal dari Qaf sampai An-Nas terbagi berapa? 3. Coba baca sama-sama. Yang pertama, tiwalul mufassal. Sekali lagi, tiwalul mufassal. Yang kedua, awsatul mufassal. Awsatul mufassal. Yang ketiga, kisarul mufassal. Kisar al-mufassal ya. Nah, ini 3 bagian dari surat-surat mufassal. Dan ini ada fungsinya ya, kawan. Pembagian ini ada fungsinya dan sangat bermanfaat. Khususnya untuk kita ketika kita sholat. Ya, kapan kita gunakan tiwal mufassal, awsat mufassal, kisar mufassal.
Karena Rasul mencontohkan. Kembalinya ke sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang yang pertama. Tiwal al-mufassal. Tiwal mufassal ini mufassal yang panjang-panjang. Tiwal itu kata tawil. Tiwal itu jamak. Mufradnya tawil. Fulan tawil. Jamaknya tiwal. Ya, tiwal. Jadi mufassal yang panjang. Mufassal yang panjang ini dari mana ke mana? Mufassal yang panjang ini dari Qaf sampai An-Naba. Dari Qaf sampai An-Naba. Maksudnya sampai akhir mursalat. Ini mufassal yang panjang. Ya, mufassal yang panjang dari mana ke mana? Qaf sampai An-Naba. Ya, nah ulang-ulang tuh supaya antum bisa nulis. Kemudian yang kedua, awsatul mufassal. Awsat dari kata wasat. Apa wasat? Tengah-tengah, pertengahan. Ya. Mufassal yang surat-suratnya pertengahan. Dari mana ke mana? Dari An-Naba sampai Ad-Duha. Akhir Al-Lail. Iya. Dari An-Naba sampai Ad-Duha, maksudnya akhir Al-Lail. Ini awsatu al-mufassal. Awsatul mufassal. Ingat sekali lagi, awsatul mufassal dari mana ke mana? An-Naba sampai Ad-Duha. Ya, jadi mufassal yang pertengahan. Mufassal pertengahan ini dibaca di sholat Isya dan di sholat Zuhur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita sholat Isya disunahkan baca yang tawasud atau awsatul mufassal. Kalau tiwal mufassal biasanya Nabi membaca di sholat subuh. Ya. Nah ini. Kemudian berikutnya adalah kisar mufassal. Mufassal yang kisar, qasir. Misalkan fulan qasir. Pendek, ya, mufassal yang pendek, kisar jamaknya. Mufassal yang pendek, ikhwan, ya, mufassal yang pendek ini dari Ad-Duha sampai An-Nas, dari Ad-Duha sampai An-Nas, ya. Nah kita harus tahu ini, jangan sudah belajar. Sudah katanya hijrahnya berapa tahun? 10 tahun udah hijrah. Kemudian yuk kita ngapalin kisar mufassal. Apa kisar mufassal sih? Nah, mana yang nggak tahu? Ini harus diperbaiki cara belajarnya. Ya. Kisar mufassal ini mufassal yang pendek. Mufassal yang pendek-pendek. Dari mana ke mana? Ad-Duha sampai An-Nas. Ya, dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ya. Nah, kita insyaallah akan bahas tafsir kisar mufassal. Ya. Kenapa ikhwan? Karena kisar mufassal ini kata ulama banyak imam-imam dimanapun di dunia, bukan hanya di Indonesia saja, itu sering membaca mufassal dan kisarnya. Terutama di sholat maghrib. Karena apa? Rasul SAW membacanya di sholat maghrib. Rasul membaca kisar mufassal di sholat maghrib. Itu rata-rata. Walaupun ada sesekali Rasul SAW membaca surat panjang. Sesekali tapi. Karena Rasul membaca surat At-Tur. Sekali. Jangan dibalik. Di sholat maghrib bacanya yang panjang-panjang. Ya. Atau bacanya milih-milih pilihan surat. Ini sebenarnya kurang tepat sebenarnya. Ini disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ya, justru di maghrib itu kisar mufassal. Makanya orang-orang tua kita di kampung-kampung itu baca kisar mufassal, Al-Hakumut Takatsur, Al-Asr, Ad-Duha, ya, kemudian yang pendek-pendek di musola-musola, di masjid-masjid di kampung, itu betul sesuai sunnah. Dari sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam.
Ya, nah ini sunnah ini sekarang ditinggalkan. Orang bergeser. Orang milih surat-surat panjang potongan. Misalkan surat yang panjang apa? Dipotong 2 ayat, 3 ayat. Ya, ini sebenarnya kurang tepat kalau begini terus. Tidak sesuai sunnah. Ya. Jadi Rasul itu kisar mufassal. Antum baca kitab ulama. Nah, sekarang bergeser nih. Nah, balik lagi. Tapi sayangnya memang di sebagian tempat kisar mufassalnya qul ya ayyuhal kafirun sama kulhu saja. Apanya itu doang? Kulhu 3 kul, trikul. Qul huwallahu ahad, terus qul a'udzu birabbil falaq, terus qul a'udzu birabbi annas. Ya bukan salah siapanya ya. Ini yang enggak hafal-hafal salah. Tapi yang ini ada apa ikhwan? Ada target. Makanya untuk orang pemula ngapalin Quran, kisah mufassal dihafalkan dulu. Jadi ad-duha sampai Anas. Anak kasih waktu antum hitung berapa surat ad-duha sampai Anas. Kasih waktu 2 menit. Anda tahu, cuma Anda harus ngitung, masa yang capean aja. Ayo, ada berapa surat? Ini PR nih, bagi yang belum hafal, hafalin kisah mufassal. Ya. Nanti ada program di sini, program menghafal kisah mufassal. Penting itu. Zen kan? Ya, program menghafal kisah mufassal, misalkan untuk itikaf sekalian. Enggak masalah, ada setoran. Kan ada sini. Gitu. Kisah mufassal selesai, hafal. 10 hari di hari terakhir Ramadan selesai kisah mufassal. Ya. Berapa ikhwan? Betul, 22. Ya. Masya Allah. Ya. Nah, itu tugas kita yang belum hafal itu dulu dihafalin. Ya, jadi kita punya hafalan di sini di hati. Kisar mufassal minimalnya. Itu sudah tabungan kita untuk ke akhirat, akhi. Tabungan kita untuk ke akhirat. Karena apa kata Rasul, yuqalu li sahibil Qur'an yaumal qiyamah iqra. Dikatakan kepada sahibul Quran di hari kiamat, bacalah. Wartaqi, dan naiklah terus derajatmu. Warattil kama kunta turattil fid dunya, dan baca Quran dengan tartil seperti kau baca Quran dengan tartil dulu kau bacanya di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'aha, karena kedudukanmu di surga itu sesuai dengan akhir ayat yang kau baca. Disuruh baca di Al-Quran, di akhirat, di surga. Ini menunjukkan tentang keutamaan yang menghafal Al-Quran. Nah, kalau kita sudah bisa baca Al-Mufassal, berapa ayat tuh? Itu sudah ada di hati, sudah ada di kepala. Wadduha, wal-laili idza saja, selesai baca Alam nashrah laka sadrak, wada'na anka wizrak, selesai baca wattini wazaitun, terus sampai An-Nas. Berapa ayat? Naik terus derajat. Insyaallah. Ini Al-Kisar Mufassal. Kisar Mufassal sudah tahu, sudah hafal, betul-betul hafal. Kemudian tahu tafsirnya, naik level berikutnya. Tiwal, bukan tiwal apa? Awsatul Mufassal, dari An-Naba terus sampai Al-Lail. Begitu. Ada program, ada proyek. Selesai An-Naba, masuk ke Tiwal Mufassal. Begitu. Jadi proyek kebaikan itu nggak sedikit, banyak. Ya tidak? Nah itu, Kisar Mufassal, target. Habis itu Awsatul Mufassal. Habis itu Tiwal Mufassal. Nah ini digalakkan. Karena sangat disayangkan, Allah, banyak ikhwan, akhwat. Anda bilang Kisar Mufassal, apa itu Kisar Mufassal? Ya, ini pembagian yang Masya Allah, pembagian yang sangat sangat dasar gitu, bagi orang yang bergelut di Al-Quran. Ya, tadi Quran terbagi berapa ikhwan? 4, apa saja?
as-sab'ut tiwal, kemudian al-mi'in, kemudian al-masani, kemudian al-mufassal. Ini diingat-ingat ya. Sab'ut tiwal, al-mi'in, as-sab'ul masani, al-masani bukan as-sab'ul masani, al-masani, kemudian al-mufassal. Baik. Apa urgensinya? Penting sekali, ikhwan. Ya. Di sini perhatikan. Al-bad'u bil mufassal fil ilmi wal hifz. Jadi mengilmui Quran, menghafal Al-Quran itu mulai dengan al-mufassal. Mulai dengan al-mufassal. Dan ini manhajnya sahabat. Ini manhaj salaf. Ya. Jadi kita lihat hadisnya, kita lihat di Bukhari di kitab Manaqib Al-Ansar ya, nomor 3710, juga nomor 4657, juga 4709. Anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Ya, dari Al-Bara' bin Azib, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, awalu man qadima alaina Mus'ab bin Umair wa ibn Ummi Maktum. Jadi kata Al-Bara' bin Azib, orang atau sahabat yang pertama kali datang ke kami, ke Madinah, adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, delegasi Rasul yang pertama, utusan Rasul yang pertama. Kemudian Ibnu Ummi Maktum datang ke mana? Ke Madinah. Wa kanu yuqri'una an-nas. Mereka mengajarkan Al-Quran kepada manusia di Madinah. Faqadima Bilalun wa Sa'ad wa Ammar ibn Yasir. Kemudian datang berikutnya Bilal, kemudian Sa'ad, kemudian Ammar bin Yasir. Tsumma qadima Umar ibn al-Khattab fi 20 min ashabi Nabiyillahi radhiyallahu anhu. Kemudian datang juga setelah itu Umar bin Khattab bersama 20 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tsumma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Fama ra'aitu ahlal Madinah farihu bi syai'in farahahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melihat penduduk Madinah merasa bahagia seperti bahagianya mereka dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anda bisa bayangkan Rasul datang di Madinah, ya tidak? Sampai di sini dikatakan hatta ja'alal imaya qulna qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai budak-budak wanita itu berkata Rasul datang, Rasulullah datang, Rasulullah datang. Nah, itu saking bahagianya. Ya. Fama qadima hatta qara'tu sabbih isma rabbikal a'la fi suwarin minal mufassal. Lihat. Ya. Dan tidaklah beliau datang sampai aku sudah menghafal sabbih isma rabbikal a'la di beberapa surat mufassal. Dia disebutkan mufassal. Jadi yang dihafalkan dulu apa tuh? Al-mufassal dulu. Surat-surat pendek. Sabbih isma rabbikal a'la. Cuma mereka ikhwan ketika diajarkan itu surat-surat pendek plus artinya mereka paham. Maknanya mereka paham. Dan mereka membaca dengan cinta. Dan mereka nggak ada bosan, diulang-ulang bacanya. Ya, sehingga meresap, sehingga menguat. Nah, kita pun begitu. Baca mufassal. Ya, Ad-Duha sampai apa? An-Nas. Ya, nanti tugasnya Brian sama kawan-kawan di sini. Di sini halaqah kisar mufassal. Sini halaqah Ausatul mufassal, sana halaqah tiwal mufassal. Nah itu kelas kisar mufassal. Keluar dari sini orang hafal Quran. Ya, the target gurunya guru kisar mufassal, guru ausatul mufassal sama guru tiwal mufassal. Ya, begitu. Jadi ada program. Ya. Nah. Kita lanjutkan.
Wa an Asim ibni Umar ibn Khattab an abihi, dari Asim bin Umar bin Khattab, dari bapaknya. Asim ini putra, salah satu putranya siapa? Umar, ya, yang nikah dengan wanita penjual susu. Dan keturunannya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Asim bilang gini, kana ya'muru banihi bi ta'limil mufassal. Umar menyuruh Asim, ya, untuk mengajarkan mufassal kepada putra-putranya, anak-anaknya. Jadi mufassal dulu yang diajarkan. Ya, mufassal dulu yang diajarkan. Ini saking pentingnya apa? Mufassal. Makanya hafalan yang benar itu hafal mufassal dulu. Hafal mufassal dulu. Ini ada orang gaya-gayaan hafalin surat Al-Furqan, diambil akhirnya. Walaupun nggak apa-apa, ngapalin bebas. Kemudian ngapalin apa, diambil berapa ayat. Tapi mufassal nggak hafal. Kisah mufassal tidak hafal. Ya. Bacaannya Masya Allah, seakan-akan dia menjadi penghafal Quran, hafid. Tapi mufassal belum hafal, gimana? Ini karena tidak tepat dan tidak tahu cara belajar yang benar, yang tepat. Ya. Nah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu 10 sinin wa qad qara'tul muhkama. Nah, lihat ikhwan. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika itu aku berumur 10 tahun dan aku sudah hafal muhkam. Maksudnya apa? Surat-surat mufassal. Ibnu Abbas umur berapa tahun? 10 tahun. Ini menunjukkan ya para sahabat itu mentalkinkan anak-anak mereka, mengajarkan anak-anak mereka dengan mufassal dulu dalam menghafal. Ya, Ibnu Abbas hafal mufassal umur 10 tahun. Subhanallah. Dari Qaf sampai apa tuh? An-Nas. Ya. Wa anhu, dan dari Ibnu Abbas, jama'tul muhkama fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal al-muhkam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu, kemudian beliau ditanya, mal muhkam, wahai Ibnu Abbas, apa maksud dari muhkam itu? Qal al-mufassal. Muhkam itu adalah al-mufassal, kata Ibnu Abbas. Ya, kenapa disebut muhkam tadi, ikhwan? Alasannya apa? Tadi antum bisa lihat lagi tulisannya. Belum hafal nggak apa-apa, yang penting antum nulis. Ahsan, karena sedikit yang mansuh disebut muhkam. Ya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah berkata, fihi dalalatun ala jawazi ta'limis sibyan al-Qur'ana li'anna Ibn Abbas akhbara an sinnihi haitsu mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad kana jama'a al-mufassala wa huwa min al-hujurat wa umruhu idzaka 10 sinin. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Ibnu Katsir punya kitab namanya Fadail Al-Qur'an. Punya kitab namanya apa? Fadail Al-Qur'an. Nah, di Fadail Al-Qur'an nih Ibnu Katsir bilang, fihi, pada asar Ibnu Abbas ini ada dalil tentang bolehnya mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kecil. Ya. Karena Ibnu Abbas menghabarkan tentang umur beliau ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan beliau sudah hafal mufassal. Dan mufassal itu kata Ibnu Katsir dari Al-Hujurat. Ya, dari apa? Al-Hujurat. Dan tadi saya katakan ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dari Al-Hujurat, ada yang mengatakan dari apa? Qaf. Wa umruhu, dan umurnya idzaka, di waktu itu 10 sinin, 10 tahun. Ibnu Abbas umur 10 tahun. Nah, itu yang di depan Anda umur berapa tahun semuanya? Yang ya? Berapa belas? 14. Ada yang 12. Ya. Antum 11 tahun akhir umurnya. Beda dikit. Masya Allah.
Barakallahu fiik, akhi. Supaya nggak ngantuk. Iya. Ya, Ibnu Abbas sudah hafal mufassal berapa umurnya beliau? 10 tahun. Ya, 10 tahun. Masya Allah, Anda lihat sudah berhalaman-halaman antum nulis ya. Masya Allah, dilaminating nanti akhir pulang. Disalin tulisan yang bagus ya, atau diketik sama antum sendiri. Ya, belajar nulis. Ya, yang rapi. Manfaat Masya Allah. Ya tidak? Nah, jadi Ibnu Abbas beliau Masya Allah bangga tapi tidak untuk membangga-banggakan diri, tapi beliau bangga, kata ulama, annahu qara al-mufassal ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa tiflun shaghir. Dia waktu itu masih anak kecil, dia hafal mufassal di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mulai dari kisah mufassal dulu, diperbaiki. Setoran di sini sama Ustadz Imam, sama Ustadz Sobron, ya, sama Ustadz yang ada di sini, ya. Ustadz siapa namanya lupa. Imam Rifat. Iya, barakallahu fiik, akhi. Ya. Nanti bikinlah halaqah. Ada halaqah gitu. Supaya yang datang itu mau setoran kisar mufassal. Misalkan pekan ini surat Ad-Duha, pekan depan surat Alam Nasrah, ya. Pekan depan lagi surat berikutnya, pekan depan lagi surat berikutnya, ya. Nanti bulan depan nggak apa-apa, datang lagi bulan depan hafalin surat Al-Alaq, ya, karena lumayan panjang, libat-libat orang, ya. Itu. Ada targetnya. Ada target ngapalin namanya kisor mufassal. Dan orang misalkan malu setoran sama yang lain nggak apa-apa. Setoran. Lewat telepon juga nggak apa-apa. Ya. Nah. Baik. Jadi salafus saleh, ikhwan Allah ya kan, itu sangat perhatian mengajarkan anak-anaknya untuk mengajarkan kisor apa? Mufassal. Ya. Bahkan disebutkan di sini laqad kana salafus salih li hadhihi al-ummah min ashaddi an-nasi hirsan 'ala al-ihtimam bi kitabillahi tilawatan wa ta'liman ba'da sima'ihim al-hadits ad-dala ala at-targhib fi ta'allumihi wa istidharihi min nahwi qawlihi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Jadi kaum salaf itu punya semangat perhatian terhadap Al-Quran, bacaannya, mempelajarinya, tafsirnya, dan seterusnya, menghafalkannya. Setelah mereka dengar hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Quran dan belajar Quran dan mengajarkannya. Wa la yuqaddimuna 'ala ta'allumihi syai'an minal 'ulum. Mereka enggak dahulukan selain ilmu Quran. Al-Quran dulu didahulukan, baru ilmu yang lainnya. Ya. Anak kecil itu ya belajar pertama setelah anak kecil dia sudah berakal, diajarkan abjad atau abjad huruf hijaiyah. Abjad huruf hijaiyah, belajar. Setelah bisa kisar mufassal. Langsung ke kisar mufassal ya, dan ditalkinkan ya. Dan suruh dihafal 5 ayat, 10 ayat. Kisar mufassal selesai. Jadi ada program menghafal kisar mufassal. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ikhwah yang Allah muliakan, masih banyak muqaddimah sebenarnya, tapi Anda kira cukup ya mengenal kisar mufassal dan seterusnya. Ya, ada pertanyaan? Fadhal. Amin. Tadi yang tadi Mu'abbas hafal al-mufassal usia 10 tahun. Iya. Itu saat Nabi wafat. Iya. Berarti pas yang apa? Yang saya lupa ya, tapi yang pas Umar ngajak beliau itu ke perkumpulan ahli fatwa dan ditanya tentang tafsirnya perjanjian Rasulullah wafat itu belum umur 10 tahun ya?
Oh itu sudah. Itu di masa Khalifah Umar. Oh gitu. Iya, di masa Khalifah Umar. Rasul sudah wafat. Dah lama. Satu lagi, Ustaz. Fadal. Saya di kantor lagi baca ini, Ustaz. Dulu Sumu Lima di Ahmad Hukumah. Kalau di Syekh bin Bas itu beliau kan ininya di bab pertama itu mempelajari Al-Fatihah dan bagian min mufassal ya. Dari Az-Zalzalah. Sampai Al-Zalzalah. Az-Zalzalah sampai An-Nas. Pertimbangannya apa, Ustaz? Apa sama dengan ini tadi? Iya. Bagaimana, Ustaz? Iya, pertimbangannya untuk memudahkan. Karena dari Az-Zalzalah sampai An-Nas itu semuanya surat-surat pendek. Az-Zalzalah, Al-Adiyat, kemudian Al-Qari'ah, kemudian Al-Hakumut Takatsur, kemudian Al-Asr, itu pendek-pendek sampai An-Nas. Ya, makanya Syekh bin Baz rahimahullah itu menyarankan untuk orang awam itu dari Az-Zalzalah. Maka anak nulis buku Iqra, itu awal anak kasih Az-Zalzalah dulu. Dari situ anak terinspirasi dari situ. Kan gitu. Tapi kalau Qisar Mufassal itu dari Ad-Duha. Ad-Duha sampai An-Nas. Gitu. Wa jazakallahu khairan. Iya. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita siap-siap untuk buka ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta maaf kadang dalam kajian ya ada sedikit untuk supaya ngantuk saudara ya. Seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Ya, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.